Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Aulia Habibah dan rekan-rekan saya nantinya dari program studi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di sini kami akan membantu moms dalam memberikan cakupan pelayanan balita usia 12 sampai 59 bulan yang sesuai standar. Yang mana moms terdiri dari pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan usia 12 sampai 59 bulan, dan pemberian vitamin. Jadi moms pastikan tonton videonya sampai akhir ya. Moms tahu nggak sih cakupan pelayanan balita usia 12 sampai 59 bulan yang sesuai standar yaitu pemantauan pertumbuhan 8 kali setahun, pemantauan perkembangan 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun loh. Nah, yang pertama moms, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan ini dilakukan rutin selama 1 kali per bulan minimal 8 kali setahun loh. Pemantauannya berupa apa sih? Pemantauannya berupa tinggi badan dan juga berat badan balita. Nah, manfaatnya sendiri yaitu untuk mendeteksi dini apakah balita mengalami sakit atau tidak. Nah, yang kedua yaitu agar moms mendapatkan penyuluhan gizi pertumbuhan balita. Nah, jangan lupa nih moms, saat melakukan pengecekan pertumbuhan, moms jangan lupa membawa KMS, kartu menuju sehat, agar moms dapat memantau perkembangan balita. Nah, yang kedua ini ada pemantauan perkembangan. Pemantauan perkembangan dilakukan minimal 2 kali setahun. Nah, pemantauannya bisa berupa kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional, dan intelijensia. Yang pertama yaitu stimulasi balita usia 12 sampai 18 bulan. Nah, stimulasi yang bisa diberikan kepada anak usia 12 sampai 18 bulan yaitu yang pertama ada berjalan mundur dan naik tangga. Nah, bila anak sudah bisa merangkak naik dan melangkah turun tangga, ajari anak naik tangga sambil berpegangan pada dinding ataupun pada besi tangga. Nah, tetap awasi anak saat melakukan gerakan ini untuk yang pertama kali ya. Lalu yang kedua ada stimulasi tangkap, melempar bola, dan menendang bola. Nah, caranya yaitu ajari anak cara melempar sebuah bola besar dan juga ajari anak cara menangkap bola tersebut. Nah, jika anak kesusahan melakukan gerakan tersebut dengan bola yang berukuran besar, bisa diganti dengan bola yang berukuran lebih kecil. Lalu ajari juga anak cara menendang bola. Lalu yang ketiga yaitu stimulasi anak dengan melakukan permainan dengan teman sebaya. Contohnya yaitu permainan petak umpet. Lalu yang keempat yaitu ajari anak merapikan mainan yang telah dipakai. Lalu yang kelima, berikan stimulasi pada anak saat melakukan makan bersama. Contohnya, cara memegang sendok. Biarkan anak makan sendiri ya moms, ajari atau bantu anak saat anak mengalami kesulitan. Lalu ajari anak makan bersama saudara-saudara yang lainnya. Nah moms, itu tadi stimulasi yang bisa diberikan kepada anak usia 12 sampai 18 bulan. Nah moms, stimulasi ini bisa dilakukan di rumah dan bisa dibantu dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, setelah dijelaskan oleh Kak Aulia, sekarang kita lanjut bersama saya, Meli, yang akan menjelaskan stimulasi untuk anak usia 18-24 bulan. Yang pertama nih, Mams bisa mengajak si kecil untuk berbicara, bernyanyi, lalu juga bisa tanya jawab seperti nama orang tua atau nama-nama benda-benda yang bisa diperkenalkan oleh si kecil. Lalu bisa juga Mams mengajari anak-anak untuk memegang garpu atau sendok saat mereka makan. Mams bisa mengajak si kecil untuk berjalan, berlari, seperti waktu weekend, begitu. Lalu selanjutnya, Mams bisa mengajari anak untuk melepas baju, memerintahkan hal-hal yang sederhana seperti mengambil sesuatu seperti gula atau
mengambil mainannya sendiri. Bisa seperti itu ya, Mams. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja stimulasi untuk anak usia 24 sampai 35 bulan. Nih Mams, Mams bisa mengajak si kecil untuk menyebutkan nama-nama benda, nama-nama sifat, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, Mams bisa membacakan cerita-cerita seperti dongeng atau cerita zaman dahulu kepada si kecil waktu hendak tidur. Lalu yang ketiga, Mams bisa mengajari si kecil untuk makan menggunakan sendok dan garpu. Lalu yang keempat, Mams bisa mengajari si kecil untuk cuci tangan, cebok, dan merapikan pakaiannya sendiri. Begitupun, tapi harus tetap didampingi ya, Mam. Lalu yang kelima, Mams bisa mengajari si kecil untuk menyusun balok-balok, lalu mengumpulkan benda-benda yang sejenis dan lainnya. Lalu yang keenam, Mams bisa mengajari si kecil untuk menghitung, misalnya angka 1 sampai 10. Lalu Mams juga bisa mengajari si kecil untuk melempar dan menangkap sesuatu. Misalnya nih, Mams mengajari si kecil untuk melempar dan menangkap bola waktu sedang bermain bersama. Nah, gitu aja Mams stimulasinya, yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Kak Amel. Salam kenal ya. Di sini saya akan melanjutkan topik pembahasan mengenai stimulasi yang dilakukan pada usia 36 sampai 47 bulan. Yang pertama yakni stimulasi guna mengetahui perkembangan motorik atau gerak kasar. Bunda bisa mengajak anak dengan cara melompat dan juga menangkap bola. Untuk melompat, Bunda bisa menunjukkan pada anak cara melompat dengan satu kaki terlebih dahulu. Lalu, tunjukkan cara melompat melintasi ruangan, mula-mula dengan satu kaki, kemudian bergantian dengan kaki yang lain. Nah, tujuan dari Bunda mengajak anak untuk melompat menggunakan satu kaki ini agar anak bisa lebih fokus dan juga tidak banyak gerak. Dan pastikan ya Bunda, untuk anak bisa melompat dengan satu kaki kanan dan juga kiri. Sama halnya dengan Bunda mengajak anak untuk menangkap bola. Jadi sesekali bola dilempar ke arah anak, lalu minta anak menangkap, kemudian melempar kembali kepada arah kita. Yang kedua yakni stimulasi guna mengetahui perkembangan motorik atau gerak halus pada anak dengan cara melatih berhitung. Seperti contohnya, Bunda bisa meletakkan kacang hijau di dalam mangkok, lalu ajari anak menghitung dan mengambil meletakkan kacang hijau itu ke dalam wadah lainnya. Awalnya anak masih belum bisa berhitung lebih dari 2 atau 3. Jadi Bunda bisa membantu anak untuk menghitung jika anak mengalami kesulitan. Lalu yang ketiga yakni stimulasi guna mengetahui perkembangan aspek bicara dan bahasa pada anak. Salah satu contohnya yaitu mengajak anak bercerita mengenai diri sendiri. Buat anak mau bercerita mengenai dirinya, hobi, atau mengenai orang yang berada di sekitarnya. Atau Bunda bisa bercerita sesuatu, lalu kemudian minta anak untuk menyelesaikan cerita tersebut. Yang terakhir yaitu yang keempat, stimulasi guna mengetahui perkembangan aspek sosialisasi dan kemandirian pada anak dengan cara mengajarkan anak mencuci tangan dan juga kaki. Bunda dapat menunjukkan cara menggunakan sabun, lalu kemudian membasuhnya dengan air ketika mencuci tangan dan juga kaki. Pembahasan selanjutnya yaitu stimulasi yang dilakukan pada usia 48 sampai 59 bulan. Yang pertama yakni stimulasi guna mengetahui perkembangan motorik atau gerak halus pada anak. Jadi Bunda bisa mengajarkan dengan cara menggambar orang
dengan menunjukkan bagaimana cara menggambar pada selembar kertas. Lalu Bunda bisa menjelaskan ketika anak menggambar mata, hidung, bibir itu memiliki fungsi sebagai apa. Lalu yang kedua, bisa juga dengan menyebutkan angka berurutan. Jadi, bila anak-anak Bunda sudah bisa berhitung dan juga sudah mengerti angka, buat satu set kartu, lalu ditulisi angka 1 sampai 10. Lalu letakkan kartu itu berurutan di atas meja. Lalu minta anak berhitung dengan benda-benda kecil di rumah, seperti kacang-kacangan. Nah, nanti sejumlah angka yang tertera pada kartu itu kemudian dicocokkan dengan biji angka anak yang sudah dihitung tersebut. Yang kedua, yakni stimulasi guna mengetahui perkembangan aspek berbicara dan juga bahasa pada anak dengan cara mengenalkan nama-nama hari atau juga bisa mengenalkan musim-musim pada anak. Jadi, membantu anak mengenal musim hujan dan juga kemarau, lalu bicarakan apa yang terjadi pada kedua musim itu. Pengaruhnya terhadap tanaman, binatang, dan juga alam sekitarnya. Yang ketiga, yakni stimulasi guna mengetahui perkembangan aspek sosialisasi dan juga kemandirian pada anak. Nah, Bunda bisa mengajak anak bermain sekaligus belajar untuk mengikuti peraturan atau petunjuk dalam permainan tersebut. Nah, pada awal permainan, beri perintah kepada anak seperti berjalan 3 langkah besar ke depan atau berjalan mundur 5 langkah ke belakang dengan jinjit. Nah, setiap kali akan menjalankan perintah tersebut, minta anak untuk mengatakan, "Bolehkah saya memulainya?" Hai, gimana Mam setelah mendengar penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya mengenai stimulasi yang bisa dilakukan di rumah untuk anak usia 12 sampai 59 bulan nih. Semoga bisa diterapkan mulai sekarang ya Mams. Nah, sekarang bersama Kak Faiza akan membahas mengenai pelayanan pemberian imunisasi lanjutan di usia 12 sampai 59 bulan. Pada usia 12 sampai 59 bulan ini, balita bukan hanya diberikan imunisasi lanjutan. Pada usia ini, balita juga akan diberikan kapsul vitamin A. Pemberian kapsul vitamin A diberikan pada bulan Februari dan Agustus dalam 2 kali setahun. Manfaat pemberian kapsul vitamin A ini yang pertama, berperan penting dalam penglihatan, kemudian mendukung tumbuh kembang balita, dan meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit akibat virus. Setelah pemberian kapsul vitamin A, terdapat pemberian imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan meliputi PCV3 pada usia 12 bulan, DPT-HB/HIV lanjutan pada usia 18 sampai 23 bulan, campak rubella lanjutan pada usia 18 sampai 23 bulan. Jangan lupa ya Mam, setiap melakukan pemeriksaan, buku KIA selalu dibawa agar kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Sekian video penjelasan kami mengenai pelayanan kesehatan balita usia 12 sampai 59 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.